وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan rezeki itu kita menjalani kehidupan ini, dengan nikmat itu kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap bentuk syukur yang kita lakukan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah asar yang dimuliakan Allah. Salah satu ketetapan yang Allah buat dalam Al-Quran itu bahwa orang yang beruntung itu ditentukan dengan imannya. Beruntung itu tidak ditentukan oleh jumlah hartanya. Beruntung itu tidak ditentukan oleh apa pekerjaannya. Beruntung itu tidak ditentukan oleh banyaknya usahanya. Tapi beruntung itu Allah kaitkan dengan imannya. Inilah yang Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sesungguhnya orang mukmin itu yang beruntung. Kalau orang mukmin berarti indikatornya ada iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkat ini tentu kita sebagai mukmin yang punya iman masuk dalam kategori itu, bahwa potensi kita ini menjadi orang yang beruntung itu sudah terbuka. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah iman yang sudah ada dalam setiap orang memberikan efek dalam kehidupan atau tidak? Apakah iman yang dimiliki itu bisa menuntun kehidupan kita ini menjadi lebih baik atau tidak? Kenapa demikian? Karena karakter iman itu kalau kita coba keluarkan dari Al-Quran atau kita ambil dari Al-Quran, ada beberapa. Pertama, karakter iman itu dia mendesak, dia memaksa, dia mendorong yang punya iman untuk melakukan ketaatan atau kebaikan. Jadi kita ini didesak oleh iman untuk melakukan ketaatan, didorong oleh iman untuk melakukan kebaikan. Dan kita lihat di dalam Al-Quran beberapa ibadah yang Allah turunkan kepada manusia itu melalui perintah dan didahului dengan kata-kata iman. Misalnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam.
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Di situ ada perintah, tapi perintah itu ditujukan kepada mereka yang sudah punya iman. Kenapa? Karena iman itulah yang menjadi potensi kita mampu melakukan perintah itu. Kita mampu menanggapi perintah itu. Jadi iman itulah yang memaksa kita untuk mentaati perintah itu. Di samping juga mendorong kita untuk melakukan ketaatan, iman itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk menghindari yang tidak baik, untuk tidak mengikuti yang tidak baik. Ini misalnya dijelaskan di dalam beberapa perintah-perintah lain, tidak melakukan perbuatan curang, karena ada perintah wa'ul kaila wal mizan, sempurnakan timbangan. Itu semua bisa dilakukan karena iman. Jadi iman pada satu sisi memaksa kita untuk melakukan ketaatan, pada sisi lain dia memaksa kita untuk menghindari sesuatu yang tidak baik. Karena itu wajar kalau Allah mengatakan yang beruntung itu yang imannya ada, karena iman itulah yang akan mengendalikan hidupnya. Yang kedua, iman itu juga punya fungsi untuk menuntun kita menentukan orientasi hidup, bahwa hidup ini di dunia sedang kita jalani, tetapi kata Allah kita juga harus berpikir untuk kehidupan akhirat. Kalau kita hanya berpikir secara logika saja, maka logika kita ini sangat terikat dengan dunia ini. Apa yang kita anggap baik kadang-kadang sesuatu yang oleh akal itu menguntungkan kita, karena akal ini terikat dengan dunia. Tetapi iman itu menuntun kita bahwa hidup ini bukan di dunia saja tapi di akhirat. Karena itu kata Allah, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebutuhan akhirat, tapi jangan lupakan kebutuhan dunia. Lingkup kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Karena itu iman menuntun kita untuk berbuat orientasinya bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Nah, yang ketiga, iman itu dia juga potensi yang ada pada diri kita untuk menimbulkan rasa beragama, bahwa dalam ketika kita melakukan perintah agama bukan sekedar kewajiban, ada perintah, ada kewajiban, lalu selesai. Tapi persoalannya adalah apakah ketika kita melakukan perintah ibadah, dengan ibadah itu apakah kita mampu merasakan kedekatan dengan Tuhan itu? Maka kata Allah di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kata Allah, orang yang punya iman itu kata Allah, orang yang imannya punya efek itu adalah apabila disebutkan nama Allah muncul getaran dalam hatinya. Getaran karena apa? Getaran karena kedekatan kepada Allah. Bapak Ibu, kita kalau seandainya disebutkan nama orang yang kita cintai, itu biasanya muncul sirpa. Itu makhluk saja tuh. Padahal orang menyabu itu tidak ada kaitannya gitu.
Tapi dek karena namanya sama, kenapa? Karena nama itu ada kedekatan dengan kita. Lalu ketika orang menyebutkan nama Allah, apakah di dalam batin kita muncul getaran itu? Wajilat, getaran yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dari situlah muncul rasa bahwa memang kita punya akidah kepada Allah. Akidah itu didasarkan kepada dalil. Dalil itu mengatakan bahwa Allah itu maha mengetahui, maha melihat kita. Kita yakin dengan dalil itu. Tapi persoalannya adalah, apakah kita bisa merasa kalau Allah itu melihat kita? Apakah Allah bisa merasakan ketika kita sholat seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah fungsi iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka wajar kata Allah, yang beruntung itu adalah orang yang beriman. Karena iman itulah yang akan menuntut kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, iman itu akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia bisa saja mengatakan saya sudah beriman, padahal dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu dengan apa Allah uji kita ini? Dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah katakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah kata Allah, harta yang kamu miliki, anak yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Bapak Ibu, kita kan berdoa Pak. Apa doa kita Pak? Ya Allah, anugerahkanlah harta yang berlimpah. Padahal Allah itu menguji dengan harta. Sebenarnya kita minta diuji melalui harta itu. Tetapi kadang-kadang ketika kita sudah mendapatkan, lupa kita kalau harta itu alat yang Allah gunakan untuk menguji iman kita. Apakah ketika kita punya harta, tidak punya harta, akan jauh dari Allah, atau justru dengan harta itu kita bisa lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita manfaatkan iman kita yang sudah ada dalam rangka menuntun kehidupan kita ini agar kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.